Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk membahas mengenai praktik akuntansi ijaroh dan IMBT ya, atau ijaroh muntahiyah bitamlik, atau yang biasa kita dengarkan atau sering dengar adalah sewa beli ya, IMBT itu. Ijaroh sendiri lebih banyak contoh kasusnya itu terkait sewa. Cuman dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas ijaroh lanjut dan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nah, apa sih ijaroh lanjut itu? Rekan-rekan semua, kalau kita membahas sewa, lembaga keuangan jarang sekali yang memang memiliki aset untuk disewakan. Karena core bisnis dari lembaga keuangan ya bagaimana memutarkan uang tersebut, memproduktifkan uang. Sehingga ketika mereka harus memiliki aset-aset yang harus disewakan seringkali itu merupakan biaya yang sangat besar bagi mereka karena memang core bisnis mereka bukan di sana. Inilah yang akhirnya kasus-kasus yang terjadi di lembaga keuangan, misal ya, ada kasus ini seseorang yang memang harus menyewa satu tempat, tapi kadang-kadang tempatnya itu harus dibayar selama 5 tahun langsung gitu di muka. Nah, seringkali orang-orang seperti ini tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Kemampuannya hanya tahunan misalnya. Nah, ini peran lembaga keuangan yang kadang dia akhirnya membayarkan dulu di muka, sisanya si nasabah menyicil ya, membayar sewa kepada lembaga keuangan per tahun. Tentu di mana lembaga keuangan akan mengambil keuntungan di sana selisihnya. Nah, pada praktek kali ini kita coba ya, kita bahas mengenai ijaroh lanjut ya. Nah, kita bisa lihat di dalam kasus ini ya. Sekali lagi ini mungkin bagi yang baru bergabung, ini lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai konsep penerapan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Kali ini kita coba praktiknya. Ini ijaroh lanjut. Nah, Zainab ini pengen gitu nyewa sebuah ruko ya, toko. Namun pemilik tokonya pengennya dia dibayar 5 tahun di muka langsung. Nah, Zainab tidak memiliki kemampuan itu. Karena itu dia minta tolong ke BMT, sebuah lembaga keuangan syariah, untuk menyewakan tempat yang diinginkannya itu selama langsung 5 tahun. Nah, BMT menyanggup itu. Nah, tentu BMT akan ambil keuntungan yang selanjutnya nanti Zainab akan bayar sewanya per tahun kepada BMT. Tentu dengan BMT sudah mengambil keuntungan. Karena memang Zainab dalam kasus ini menganggap lokasi itu sangat cocok untuk usahanya. Tapi dia si pemiliknya maunya langsung 5 tahun. Nah, kemampuan keuangan Zainab tidak atau belum mampu mengcover untuk langsung pembayaran selama 5 tahun. Saya tergerus modalnya hanya untuk sewa. Nah, akhirnya BMT bayarlah 5 tahun, di mana si ownernya itu meminta 60 juta per tahun. Kalau kita kalikan 5 tahun artinya BMT melakukan pembayaran sebesar 300 juta karena langsung 5 tahun. Nanti Zainab bayar ke BMT sebesar 72 juta. Dari mana? Karena BMT pengen ngambil keuntungan 20%. Apakah harus 20%? Nah, itu bebas, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebijakan lembaga. Ini contohnya 20%, 12 juta, maka si Zainab nanti per tahunnya bayarnya 72 juta kepada BMT. Secara 5 tahun ya, Zainab itu nanti dia akan membayar total 360 juta. Artinya BMT ngambil keuntungan 60 juta selama 5 tahun atau per tahunnya 12 juta. Begitu ya. Jadi si Zainab bayar per tahun 72 juta, nah BMT langsung bayar di muka sebesar 300 juta. Kasusnya seringnya seperti itu karena memang
Terkadang untuk tempat-tempat strategis jarang yang buka langsung setahun ya. Kadang paling nggak minimal 3 tahun. Nah, ini yang kadang berat ya bagi pengusaha dengan modal terbatas. Langsung bayar 5 tahun seperti kasus Zainab ini. Nah, kita ambil contoh saat pembayaran kepada BMT ya. Pembayaran oleh ya, bukan kepada ya. Pembayaran oleh BMT kepada si ownernya, maka BMT akan mengeluarkan uang sebesar 300 juta, lalu sewa dibayar di muka sebesar 300 juta. Kenapa dibayar di muka? Ya karena awalan itu belum ditempatin kan, biasanya ada masa jeda, dan ini untuk 5 tahun. Sehingga kita catat sewa dibayar di muka sebesar 300 juta rupiah. Nah, pada tahun pertama itu juga harus diakui sebagai biaya sewa, harus diakui sebagai beban atau biaya. Ini 300 juta dibagi 5 berarti per tahunnya 60 juta. Maka yang dianggap diakui sebagai biaya adalah 60 juta. Sedangkan sewa dibayar di mukanya berkurang 1 tahun yaitu 60 juta. Nah, pada tahun pertama juga Zainab mulai membayarkan tahun pertama sebesar 72 juta. Nah, ini kas yang diterima dan langsung diakui sebagai pendapatan ijaroh. Ini di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa seluruh yang diterima dalam akad ijaroh ini dianggap sebagai pendapatan. Nah, ini keuntungan dari mana? Ya, nanti selisihnya dari akumulasi penyusutan. Nah, kalau contoh di pertemuan sebelumnya, nah di kasus sewa yang sewa lanjut ini, ya modalnya dia adalah BMT itu bayar sewa kepada ownernya sebesar 60 juta per tahun. Jadi berapa keuntungannya? Ya 72 juta dikurang 60 juta. Seperti itu untuk ijarah lanjut. Nah, ini kita coba aplikasikan di dalam neracanya. Nah, boleh kita hapus dulu. Nah, kas ya, keluar berarti negatif. Keluar duit 300 juta, tapi ada pengakuan sewa dibayar muka sebesar 300 juta rupiah. Ini ya di awal-awal ya, sewa dibayar muka. Nah, diakui di tahun pertama bahwa ada biaya sewa sebesar 60 juta, di mana di sini sewa dibayar mukanya berkurang 60 juta menjadi 240 juta. Masih rugi karena belum ada pendapatan nih. Nah, sekarang pendapatan nih Zainab bayar 72 juta, lalu diakui sebagai pendapatan ijarah sebesar 72 juta, sehingga keuntungannya adalah 12 juta. Khususnya ini untuk tahun pertama. Balance ya, 12 juta. Di posisinya seperti ini. Ketika ijarah lanjut di posisi neraca ataupun di perhitungan hasil usaha ataupun laporan laba rugi kalau di PT. Seperti itu rekan-rekan untuk ijarah lanjut ya, sesimpel itu. Nah, untuk tahun kedua ya sama, ini berarti ada pengakuan biaya sewa sama kas dan pendapatan ijarah tahun kedua dengan angka yang sama. Tahun 3, tahun 4, dan tahun kelima. Jadi tinggal dilanjutkan saja untuk tahun kedua, 3, 4, dan 5. Nah, baik, selanjutnya kita ambil contoh mengenai transaksi IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Ingat, dalam IMBT itu sewa di mana di masa akhirnya ada wa'ad atau janji untuk melakukan pemindahan kepemilikan. Selama wa'ad itu belum terpenuhi atau misal belum selesai, maka statusnya tetap ijarah di sana gitu. Jadi kepemilikannya belum berpindah kepada penyewa, masih si owner awalnya. Nah, itu ijarah ya di IMBT. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat BNT melakukan transaksi IMBT dengan Pak Rosid berupa motor. Nah, akhirnya BMT beli deh motor 15 juta, lalu asuransi motor tersebut 1 juta. Ingat,
biaya yang melekat pada suatu aset, kita bisa akui itu sebagai harga pokok aset tersebut. Nah, jangka waktu IMBT-nya selama 5 bulan. Kenapa 5 bulan ya? Biar cepat ngitungnya. Keuntungan yang diharapkan BMT sebesar 20%. Tapi hati-hati, di sini saya beri catatan ada uang muka 1 juta yang dibayarkan oleh Pak Rosid ya. Pak Rosid memberikan uang muka sebesar 1 juta. Pertanyaan pertama adalah berapa harga perolehan yang dibeli BMT dan berapa nilai penyusutan jika akad IMBT jadi dilaksanakan. Jadi berapa harga perolehannya dan berapa nilai penyusutan per bulan IMBT. Yuk kita jawab pertanyaan AB di sebelah. Nah, berapa harga perolehan? Di mana harga motornya 15 juta, surat-surat tadi ya, asuransi dan surat-surat sebesar 1 juta, maka harga perolehannya adalah 16 juta. Nah, berapa penyusutannya? Ingat, nilai ekonomi atau umur ekonomi atau umur manfaat di akad IMBT terhadap aset itu mengacu kepada jangka waktu perjanjian sewanya, perjanjian IMBT-nya. Walaupun motor biasanya 5 tahun, tapi kalau udah masuk ke akad IMBT, IMBT-nya 5 bulan, ya udah disusutkan dengan umur ekonomi selama 5 bulan. Ini 16 juta dibagi 5 sama dengan, nah, masuk penyusutannya adalah 3,2 juta. Inilah angka ini yang kita pakai sebesar 3,2 juta. Berapa tarifnya? Ya, jangan sampai kurang dari 3,2. Harus lebih dari 3,2 kalau mau untung. Tapi kan lembaga pasti cari untung. Nah, berapa besaran maksimal? Ya, tergantung kebijakan lembaga saja gitu. Sesuai persaingan pasar nanti. Nah, sebelum masuk ke jurnal, di mana tadi disebutkan bahwa BMT mengambil keuntungan 20%. Dan sudah ada mention hati-hati ada uang muka. Nah, harga pokok motor dikurangi uang muka 16 kurang 1 sama dengan 15 juta dikali 20% sama dengan 3 juta rupiah. Maka sisa kewajibannya adalah harga perolehan dikurang DP-nya atau uang muka. Ini biar satu lah, uang muka ditambah margin 3 juta, berarti 16 kurang 1 juta ditambah 3 juta sebesar 18 juta. Maka sisa kewajiban nanti si Bapak Rosid ketika KTMBT dijalankan adalah 18 juta. Yaitu 16 kurang 1 juta, yaitu 15 juta ditambah margin yang diinginkan atau ujroh keuntungan IMBT ya. Keuntungan IMBT sebesar 3 juta. Maaf, bukan margin ya. Nah, keuntungan IMBT sebesar 3 juta, jadi 15 tambah 3 sama dengan 18. Nah, kalau kita bagi per bulan, 18 juta dibagi 5 sama dengan 3,6 juta. Jadi biaya sewa nanti yang diterapkan BMT kepada Pak Rosid adalah 3,6. Jadi 3,6 itu lebih besar dari biaya penyusutan. Idealnya ini pasti harusnya untung kan? Dimana ya namanya berbisnis kita mencari untung. 6,32 ya per bulannya ada keuntungan 400.000 per bulan. Baik, ini data transaksi jurnalnya. Pak Rosid memberikan uang muka kepada BMT. Ya pasti BMT menerima duit 1 juta. Lalu ada pendapatan IMBT sebesar 1 juta. Jadi ingat penjelasan saya sebelumnya, seluruh pembayaran terkait IMBT kepada BMT itu akan dimasukkan sebagai pendapatan IMBT. Termasuk nanti uang sewanya masuk sebagai pendapatan. Nah, tanggal 5 BMT beli motor nih dari dealer. Nah, ini akan masuk sebagai aset BMT terhadap kas sebesar 16 juta. Jadi terkait aset ini, pada prinsipnya di PSAK tuh ada pembeda ketika aset itu ada di BMT dan yang kedua ketika aset itu sedang disewakan kepada konsumen atau nasabah atau penyewa. Jadi ini untuk membedakan, makanya ada yang mencatatnya sebagai ketika baru dibeli belum disewakan itu nyebutnya persediaan ijaroh. Nah ini tergantung pencatatan kan karena karakteristik lembaga bisa beda-beda, tapi secara prinsip harus sama.
Nah, ini kan tujuannya membedakan ketika di lembaga dan ketika disewakan. Pada kasus ini saya memberikan contoh, ini aset BMT ya, atau aset saja, tapi ketika memang sedang disewakan akan kita catatkan sebagai aset IMBT, artinya sedang disewakan asetnya. Nah, tanggal 5 ketika beli motor ya aset bertambah 16 juta, kas keluar 16 juta. Tanggal 6 ditandatangani akad IMBT dengan Pak Rosyid. Maka aset tadi 16 juta kita hapuskan berubah menjadi aset IMBT. Tujuannya untuk mengetahui bahwa aset ini posisinya sedang disewakan. Nah, tanggal 6 Februari Pak Rosyid mengangsur pertama ya, bayar sewa untuk bulan pertama. Kas 3,6, pendapatan IMBT-nya 3,6. Ingat seluruh yang masuk adat sebagai pendapatan. Lalu penyusutannya ada 3,2, akumulasi penyusutan 3,2. Nah, Maret dan 6 April, bulan kedua dan bulan ketiga pembayaran sewa, Pak Rosyid menunggak. Tapi beban penyusutan tetap jalan. Tidak ada pemasukan. Karena itu nanti posisi rugi nih, ada beban 3,2 dua kali. Tapi belum ada pendapatan IMBT karena di bulan kedua dan ketiga Pak Rosyid itu menunggak. Nah, pada bulan Mei, Pak Rosyid mungkin malu, langsung melunasin sisa 4 bulannya. Jadi kas sebesar 14,4 juta yaitu 3,6 juta dikali 4. Begitu juga dengan pendapatan IMBT 3,6 dikali 4 bulan. Tapi penyusutannya cuma 2 bulan. Karena penyusutannya sebelum-sebelumnya sudah dihitung sebesar 3,2. Nah, ini seperti ini ya. Sampai tanggal 6 Mei akhirnya mendapatkan pendapatan 14,4. Lunas semua, sudah selesai masa sewa oleh Pak Rosyid. Tinggal waatnya, janjinya. Nah, tanggal 7 Mei BMT melakukan hibah. Jadi tinggal di jurnal balik aja antara aset IMBT dengan akumulasi penyusutannya sehingga terhapuskan nanti dari neraca. Seperti itu. Rekan-rekan, ini maksudnya gimana sih Pak penyusutan? Kan ketika memang sudah di posisi akhir ya, itu biasanya, ini saya hapus saja dulu. Biasanya ini aset IMBT-nya 16 juta. Lalu akumulasinya juga 16 juta. Nah, PR kita kalau mau ini dihibahkan atau dihilangkan dari daftar listing aset IMBT, maka ini harus dihapuskan dengan di jurnal balik. Aset IMBT jadi 0, akumulasi penyusutan jadi 0. Ini supaya jadi 0 dikreditkan aset IMBT, ini kita lihat kredit. Lalu supaya negatifnya hilang, dipositifkan di debit 16 juta sehingga jadi 0 juga posisinya. Seperti itu. Ini jadi 0, jadi 0 dengan jurnal balik sehingga tidak ada lagi jejak untuk aset IMBT. Nah, selanjutnya ya ini contoh buku besarnya ya. Buku besarnya pada 4 Januari terjadi pemasukan kas 1 juta, lalu beli motor 16 juta, cicilan atau bayar sewa bulan pertama 3,6, lalu langsung 4 bulan nih 14,4 juta. Sehingga di buku besar kas ada masuk kas 19 juta, keluar 16 juta. Lalu pendapatan IMBT ini dari uang muka 1 juta, 36 cicilan bulan pertama. Nah, ini 4 bulan langsung. Pendapatan IMBT berarti total 19 juta. Ini dari sisi aset ya, tanggal 5 dibeli, masuk asetnya bertambah, aset BMT. Tanggal 6 langsung terhapus karena berubah menjadi aset IMBT. Nah, di sini nih. Aset IMBT tanggal 6 Januari, 7 Mei dihapuskan karena memang dihibahkan ya. Aset IMBT di kredit. Akumulasi beban penyusutan juga total 16 juta tiap bulan ya, rutin. Lalu akumulasi penyusutan aset IMBT. Nah, ini total 16 juta, tiba-tiba di 7 Mei langsung dihapuskan ya.
supaya karena memang konsepnya hibah. Ini setelah buat buku besar ini, kita lihat ada kas masuk sebesar 15 juta, tapi kredit itu berarti ngurangin ya 16 juta. Jadi sehingga kas ada 3 juta. Pendapatan IMBT 19 juta, kita catat. Lalu ada aset BMT masuk 16 juta, keluar 16 juta, jadi 0. Lalu ada aset IMBT masuk 16 juta, lalu ketika dihibah hapus ya. Penyusutan dia minus ya. Lalu dia minus, tiba-tiba dipositifkan sampai jadi 0 karena dihibahkan barangnya. Nah, ini jadi 0. Lalu ada beban penyusutan IMBT besar 16 juta. Nah, ini ya, dari sisi keuntungan 19 kurang 16 3 juta. SHU-nya 3 juta, kas yang tersisa lebih 3 juta balance. Nah, sehingga ini ya implikasi di laporan keuangan neraca. Kas, ada aset BMT, aset IMBT yang ujung-ujung dinolkan, akumulasi penyusutan juga akhirnya dinolkan. Nah, ini pendapatan 19 juta, total beban akumulasinya 16 juta, sehingga SHU-nya 3 juta, sama-sama 3 juta balance. Seperti itu. Dilihat seperti ini. Sehingga kita sudah bisa dapat kesimpulan bahwa IMBT dalam kasus ini hibah ya, berarti asetnya harus dihilangkan supaya sama-sama dinolkan kembali ketika hibah itu. Baik, jelas sudah kita selesaikan penjelasan mengenai praktek ijarah dan praktek jarah muntahiyah bitamlik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.